Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ayu Ratnasari, 2. Siti Aisyah, 3. Ayu Ariyanti, dengan materi Teknik Pengumpulan Data, mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah bagian A, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen ataupun orang lain. Nah, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan dokumentasi dan gabungan keempatnya. Kemudian dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau participant observation, wawancara mendalam. Kemudian ada 4 macam teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum dibandingkan dengan observasi terstruktur dan tersistematis, sebagaimana yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam. Secara sederhana dapat dipahami bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian yang keempat, triangulasi dalam teknik pengumpulan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kemudian bagian B adalah instrumen pengumpulan data. Nah, menurut Suharsimi Arikunto mendivisikan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya yang disebut sistem. Menurut Prajudio Atmosudirjo adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, instrumen pengumpulan data adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang karakteristik dan objektif. Nah, dari uraian beberapa pakar di atas, dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Kemudian ada 5 metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah angket atau questionnaire. Angket atau questionnaire merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung, atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Kemudian checklist. Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Kemudian berikutnya wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Kemudian pengamatan atau observation. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Kemudian tes. Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kemudian bagian C, teknik penyajian data. Nah, penyajian data dikenal dengan juga mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik atau penomoran agar mudah dibaca, sehingga secara umumnya data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. Hal ini juga dijalankan oleh peneliti sehingga nantinya diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun kelompok, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan, sehingga senantiasanya bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmuan. Kemudian ada 3 jenis karakteristik yang berbeda di antara macam-macam penyajian data yang diperlakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel. Penyajian data dengan tabel merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Penyajian dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Kemudian berikutnya ada grafik atau diagram. Grafik atau diagram, jenis penyajian data yang dipergunakan dalam grafik atau diagram ini sudah mafhum dilakukan dalam serangkaian penelitian sosial ataupun eksperimen, yang secara garis besar menjelaskan tentang visualisasi penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Kemudian peta. Untuk penyajian data selanjutnya yang kerap kali dilakukan oleh para penelitian biasanya dalam peta atau garis. Jenis data atau informasi ini lebih mengerucut pada data kependudukan yang ditampilkan dalam bentuk peta oleh lembaga pemerintah ataupun masyarakat umum. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.